Good morning church, selamat Paskah. Apa kabar jemaat Tuhan? Tentunya luar biasa dong karena kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini tema kita Live to Rise. Live to Rise kita akan membahas kenapa Yesus bangkit untuk kita semua dan apa dampak dari kebangkitan Yesus. Pagi hari ini juga kita memiliki announcement seperti biasanya. Kita akan mengadakan kelas kepemimpinan khusus buat setiap pemimpin yang ada di rumah pemulihan. Hari ini hari Minggu setiap jam 6 sore di Jalan Garuda nomor 85. Kita juga memiliki pelayanan rumah pemulihan Victory Home untuk setiap saudara wanita atau pria dewasa yang mungkin membutuhkan pelayanan ini, yang saat ini sedang memiliki keterikatan kepada narkoba, prostitusi, kenakalan remaja, pergaulan bebas. Saudara bisa menghubungi nomor yang ada di layar saudara untuk kita bersama-sama melakukan program selama kurang lebih 1 tahun dan tidak dipungut biaya. Kami juga ingin mengundang saudara untuk terlibat di dalam pelayanan doa bersama yang kami sering mengadakannya setiap hari Senin jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan link Zoom-nya akan kami share ke media sosial saudara hari yang sama sebelum acara tersebut diadakan. Terakhir, untuk saudara yang sudah bergabung di Life Group Bandung Timur atau mungkin saudara yang ingin bergabung, sudah diadakan tatap muka setiap hari Rabu, pastikan saudara bergabung atau saudara juga bisa menghubungi ke pemimpin Life Group Bandung Timur untuk bisa bersama-sama saudara dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini Sister Ira, kita memiliki acara yang sedikit berbeda dari ibadah-ibadah sebelumnya. Pagi hari ini kita tetap memiliki praise and worship, kita juga memiliki special number, kita juga memiliki kesaksian-kesaksian di mana Tuhan mengubahkan, membangkitkan orang-orang yang biasa menjadi luar biasa. Wow, juga pastinya pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Mokalu, dan saya percaya setiap kita akan mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Enjoy the service and God bless you. Shalom. Haleluya, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Kita merayakan kemenangan kita di dalam Tuhan. Saya ajak kita semuanya berdoa bersama-sama. Untuk segala pengorbananmu, kematian dan kebangkitanmu Tuhan Yesus, kami rayakan dengan segenap hati kami dengan sukacita. Kami diperdamaikan dengan Kristus. Kami mendapat kesempatan untuk memiliki kehidupan yang layak, menjadi kepala dan bukan ekor. We thank you God untuk pengorbananmu. Dalam namamu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat? Dan saya mengajak setiap saudara untuk bangkit berdiri dimanapun posisi saudara. Saya percaya kita mau bersama-sama. Yeah. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup belasan kala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Sing it. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiup belasan kala. Musik dan tarian, yeah. Semua makhluk di bumi
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sing sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, come on. Sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik, amen. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyanyikan dengan segenap hati. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi ya, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik. Oke, sama-sama. Anugerahnya kekal selamanya. Yeay. Amin. Haleluya. Dia hidup memberikan kita kemenangan. Dia mati memberikan kita kehidupan. Come on. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Katakan sama-sama, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah. Allah penyelamatku, penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah, Allah kemenanganku, kemenanganku. Sing it. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sangat Amin. Yesus, Yesus, Dia mati bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sangat Serukan namanya sama-sama. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Come on. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, bagimu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan layak dipuji disembah jemaat Tuhan semuanya. Layak dipuji disembah Allah yang bertahta, nama yang bertata, Amen. dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja. Raja atas segala raja, Namamu besar. namamu besar termulia. Engkau adalah Alfa dan Omega Tuhan. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau yang ada di permulaan, Engkau juga yang ada di akhir. Dari segala zaman dan segala masa, kami berikan segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, segala syukur, segala sembah kami bagimu Tuhan. Terima kasih. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta. nama yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Segala kemuliaan buat Engkau Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Thank you Lord. Thank you Jesus. segala kemuliaan Thank you God. hanya bagi Tuhan. Segala hormat, Segala hormat pujian pujian, hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan kuasa dan kemuliaan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Kamu singing shout. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Yesusku. segala hormat, Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, hanya bagi dengan penuh kesadaran kami datang Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan, mengagungkan jalan-jalan-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu, mengagungkan kehormatan-Mu, mengagungkan kejayaan-Mu, mengagungkan nama-Mu yang bertahta, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang memegang
atas semuanya. Oh, terima kasih Tuhan. Segala Hormat pujian hanya bagi Tuhan. We give you kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala semua keagungan Mari kasih sorak-sorai yang dahsyat untuk Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Kami berikan segala sorak kemuliaan, keagungan, kejayaan bagi Raja di atas segala Raja. We thank you Jesus, Engkau menang dan Engkau hidup untuk selama-lamanya. In Jesus name, haleluya, haleluya. amin. Sejak saya masuk SMP, teman-teman saya mulai tawarin barang-barang seperti itu dan saya mulai coba dan akhirnya terjerumus sampai ke heroin ya. Semuanya karena rasa ingin tahu saya seperti apa. Itu di samping ternyata teman-teman pergaulan saya pun mendukung, maksudnya mereka pun ada juga, barangnya juga ada, mereka tawarin juga. Yeah, danger, 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 danger. We'll be that damn perfect stranger. Beranjak dewasa, Jeffrey semakin brutal. Pergaulan bersama teman-temannya yang sering mengkonsumsi narkoba membuatnya terseret dalam kelamnya hidup. Untuk pemakaian heroin jenis putau itu kan saya memerlukan biaya yang banyak. Saya harus pakai, apalagi setelah saya sudah ketergantungan. Dengan dosis yang cukup besar, saya harus pakai setiap hari dan itu membutuhkan uang banyak. Yang pasti sih keluarga saya udah banyak jadi korbannya. Saya tipu mereka, saya curi. Yang saya ambil ya televisi, radio, komputer, barang adik-adik saya, handphone. Semua yang bisa diuangkan di rumah saya uangkan. Saat itu pikiran saya adalah saya ingin lepas dari sakau. Jadi biasanya yang saya lakukan, saya akan tulis surat setelah saya ambil. Maaf, saya ambil barang ini, saya keluar. Kebiasaan Jeffrey tak dapat dikendalikan. Saat ia tak lagi mendapatkan barang berharga di rumahnya, ia mulai mencuri di tempat-tempat lain. Sampai suatu hari, ia harus menghadapi maut di depan matanya. Saat itu kita pergi ke satu tempat kos. Di situ kakak saya yang masuk. Kakak saya masuk, dia keluar, dia bawa barang, tapi penghuni kosnya keluar juga. Dan penghuni kosnya bilang, itu barang saya. Tapi kakak saya bilang, bukan, itu barang kami. Saya nggak berpikir resiko ketangkap, saya nggak berpikir resiko nanti gimana. Yang saya pikirkan gimana saya bisa pakai, itu saja. Kami lari dan si penghuni kos mulai berteriak, maling segala macam. Dan akhirnya masyarakat keluar dong. Masyarakat keluar dan mereka mulai mengejar kami bertiga. Yang saya pikirin satu, wah ini saya mati nih.
Saya mati karena kan zaman saat itu kan zaman dibakar ya. Jadi saat itu saya udah berpikir saya mati gitu. Sampai akhirnya pihak aparat datang dan kami dibawa ke Koramil. Sebenarnya tas ini, tas kalian apa tas bapak itu? Jawab! Tas bapak itu, Pak. Dibawa ke Koramil, di situ diinterogasi, dihajar lagi, dan akhirnya setelah terjadi kesepakatan damai antara papa saya dengan pemilik barang tersebut, akhirnya saya keluar. Waktu saya pertama kali lihat papa saya, tentu saya sedih sekali ya. Papa saya saat itu nggak reaksi apa-apa, papa saya cuma diam, dia cuma nangis. Tapi nangisnya histeris juga saat itu papa. Terus dia bilang kenapa seperti ini. Dan saat itu akhirnya buat saya nangis juga. Saya berlutut sama papa di situ. Saya minta maaf. Saya nggak akan pakai lagi. Saya janji saat itu sama papa. Dan dibawa pulang sama papa saya. Dan kurang lebih 2 minggu saya diam di rumah. Saya pasang badan, saya sakau. Ya, tapi sementara hanya 2 minggu saja. Kebutuhan akan narkoba semakin mencengkeram hidupnya. Jeffrey tak sanggup lagi untuk menahan tubuhnya dari mengkonsumsi narkoba. Ia semakin berani untuk melakukan tindakan kriminal. Saat itu saya beli narkoba, saya beli heroin ke kampus. Tapi saat itu saya ngelihat suasana yang berbeda. Biasanya kalau saya pergi ke kampus untuk beli narkoba, saya lihat banyak bandar. Tapi saat itu saya nggak ngelihat seperti biasa, kok cuma ada 1-2, dan itu pun sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba ada 1 orang, bandar yang saya kenal menghampiri saya. Dan dia bilang, perlu barang, perlu heroin? Saya bilang, iya saya beli beberapa paket saat itu. Lalu akhirnya saya masuk ke tempat parkir di belakang Rumah Sakit Boromius, di Jalan Surya Kencana. Di situ saya parkir, lalu pada saat saya coba setting itu heroin, akuanya, insulinnya, saya udah siapin semua. Tiba-tiba ada yang gedor pintu saya, pintu mobil saya saat itu. Jeff, gue cari minum dulu ya. Jangan lama-lama. Oke. Buka pintunya! Jadi saat itu ya saya nggak ngaku, dan sampai akhirnya dia mulai todongin pistol di kepala saya dengan ancam saya bakal dipukul kalau saya nggak kasih tahu barang yang lainnya. Dan saya takut ditembak saat itu, saya takut mati juga, takut dipenjara juga. Dan akhirnya karena saya diancam seperti itu, saya kasih tahu juga barang-barang lain. Atau saya tembak kamu ya! Dan akhirnya di situ saya ketangkep. Mama saya udah capek juga ya, gimana supaya saya bisa berhenti, bisa sembuh dari heroin ini. Jadi saat itu mama saya sih menyerahkan ke polisi. Menyerahkan, ya udah nggak apa-apa, biar kamu belajar di dalam, katanya. Belajar dulu kamu di dalam situ. Yang saya pikirkan satu ya, saya marah juga, saya kesel. Saya kesel, kenapa sih kok saya kan dalam keadaan susah saat ini. Saya nggak berpikir bahwa memang itu konsekuensi saya yang harus saya jalani. Jadi saat itu saya cuma berpikir, kok nggak ditolong sih anaknya seperti ini. Yang saya lakukan waktu dalam tahanan, saya pasang badan aja di situ. Maksudnya saya hadapi rasa sakitnya, saya lalui aja. Jadi satu saya berhenti, tapi memang dalam keadaan terpaksa. Saya mulai minta ampun, saya mulai berseru, Tuhan tolong saya. Entah kenapa, tapi memang saat itu saya nggak lihat jalan lain. Ditambah saya nggak kenal orang-orang di situ, jadi saya cuma bisa, ya Tuhan tolong saya, bantu saya. Saya ingin sembuh, saya ingin lepas. 3 minggu kemudian saya lepas, dan saya tahu itu mama saya juga yang coba buat kesepakatan dengan polisi supaya saya bisa keluar. Setelah keluar dari dinginnya penjara, Jeffrey kemudian mencoba untuk lepas dari jerat narkoba yang mulai merenggut hidupnya bertahun-tahun. Mama saya lakukan banyak hal untuk saya bisa sembuh. Saya mulai tanya dan saya mulai berseru, saya mulai bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, kenapa saya harus melalui berbagai macam terapi tapi nggak ada sama sekali yang berhasil. Dan saat itu saya berseru sama Tuhan, saya menjerit sama Tuhan, Tuhan tolong saya, bantu saya untuk saya bisa lepas dari keterikatan ini. Obat-obat yang diberikan oleh dokter tidak membuat Jeffrey sembuh.
Namun ia tetap menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan orang tuanya. Hingga ia tiba pada suatu situasi yang menjadi awal perubahan hidupnya. Mau kemana lo? Mit, mana Jeffrey? Gak tahu, Pak. Wah, nggak benar ya. Saat itu saya datang ke pasar, satu pasar di situ, di Pasar Cipanas. Saya cuma duduk aja. Saya makan aja di situ. Dalam keadaan sakau saya makan di situ, dan tiba-tiba ada satu orang pengemis, dia di situ pun makan sama-sama dengan saya. Dan tiba-tiba saat itu saya nggak tahu kenapa kok hati saya kayak melunak ya, hati saya kayak yang jadi lembut. Kok tiba-tiba saya ini ingin tolong orang ini. Terus akhirnya ada kekuatan besar untuk saya tolong orang itu dengan uang saya yang pas-pasan. Saya beliin dia makan, saya kasih dia bekal untuk dia pulang juga. Dia pulang, saya kasih bekalnya, oke nih Pak untuk nanti bekal di situ. Dan setelah saya selesai dengan orang itu, saya selesai makan, tiba-tiba ada suara di hati saya. Ada suara yang bilang bahwa saya ini akan tolong orang-orang yang seperti itu. Saya cuma oke, kalau memang seperti itu ya udah kita lihat aja, saya mau mengalir aja. Cuma saat itu suara itu selalu ingatin saya dari hari ke hari bahwa saya akan melayani orang-orang yang terluka seperti mereka. Kata-kata itu terngiang di telinganya hingga ia memutuskan pergi ke Bandung untuk bertemu dengan teman lamanya. Suara itu memimpin saya juga untuk akhirnya saya harus ke Bandung. Ditunjukkan di pikiran saya muka teman saya itu. Dalam keadaan sakau, saya pergi ke satu gereja. Saat itu saya bilang sama teman saya butuh pertolongan. Saya bilang, saya butuh pertolongan. Dan dia bawa saya ke tempat pemulihan. Gue bisa bantu lu. Gue punya teman di Bandung. Jeffrey came into our Victory Outreach Recovery Home. And when he first came, he was real skinny. He was sakau. He was detoxing and kicking from heroin. He was definitely looking for hope. He was tired. He didn't want to be in the streets no more. He was confused, and he was just looking for an answer. Dan di situ nggak ada terapi obat-obatan, nggak ada program apa-apa saat itu. Cuma ada satu pemimpin yang berdoa buat saya. Tuhan tunggu waktu saya untuk datang. Itu yang saya rasain. He found Christ for sure. He found Jesus in the home, and he was delivered from drugs. Saya mulai temuin lagi hidup saya. Saya mulai lihat harapan saja. Hari demi hari, di rumah pemulihan, Jeffrey semakin menemukan harapan bagi dirinya sendiri dan kehidupan baru yang mengubah total hidupnya. He totally changed from being negative to being positive, from being sneaky to being honest, from being very bitter to being grateful. Dulu keluarga saya menolak saya, dulu keluarga saya underestimate sama saya. Tapi sejak saya masuk ke rumah pemulihan Victory Outreach, Tuhan Yesus ubahkan keluarga saya. Mereka sekarang terima saya. Mereka bahkan sering kali minta saya berdoa buat mereka. Kalau ada masalah di rumah, mereka datang sama saya. Dan mereka mulai percaya saya. Mereka kasih banyak saya tanggung jawab untuk saya bisa bantu keluarga. But in Jesus, there's also destiny, and there's also a wonderful future. And I believe that's what he embraced. Kini Jeffrey dapat merasakan bahwa hidupnya penuh dengan harapan. Dan ia pun melayani orang-orang yang terikat dengan narkoba di Victory Outreach. Kasih Tuhan kini dapat ia rasakan.
Oh, the young men have you, a Savior. He is alive in me. More than the man who walked on water, or the one who casts blinded eyes to see, greater than all the signs and wonders, He is alive in me. He lives, conquered the grave, cover our sins. He lives, that could not hold the promise within. He lives. More than the man who heard Hosanna, from the same who cried, crucify the King. Freely He gave as they demanded. Still He is alive in me. More than the mankind rejected, with nails in His hand and through His feet. But the anthem was more than they expected. For everyone else, between as He rose, with power forever to redeem you and me. He lives, conquered the grave, cover our sins. He lives, that could not hold the promise within. He lives, conquered the grave, cover our sin. He lives, that could not hold the promise within. He Pagi hari ini saudara siap untuk memberi kepada Tuhan Yesus? Amin. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk membuka di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat yang sangat familiar. Kita baca bersama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam porsi ayat ini berbicara tentang tugas kita sebagai murid Yesus yang menjalankan amanat agung saudara. Menjangkau, memuridkan, dan dibaptis, membaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus ingin kita semua selamat saudara. Dan tugas ini bukan hanya untuk rohaniawan atau pendeta atau misionaris atau siapapun yang terpanggil menjadi full timer di gereja saudara. Tetapi tugas ini diberikan bagi setiap kita, murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan mission statement di dalam pelayanan yang kami punya, yaitu kami menjangkau, kami memuridkan, dan kami mengirim lagi
orang-orang untuk melakukan hal yang sama saudara. Saudara bisa melihat dengan pemberian saudara, Jeffrey Christian Mokalu selamat. Saudara bisa melihat pemberian saudara, ada Hartono, ada Ira, ada Shalom, ada Dedi, ada Tony, dan masih banyak lagi orang-orang yang diselamatkan, dibangkitkan oleh kesetiaan yang saudara berikan dalam hal memberi saudara. Dan saya mengencourage saudara untuk tetap setia dalam pemberian saudara. Karena setiap rupiah yang saudara berikan itu sangat berarti bagi setiap jiwa yang dijangkau saudara. Visi Tuhan bisa terjadi salah satunya karena kesetiaan saudara dalam hal memberi saudara. Saudara bisa melihat ada nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Saudara bisa memberikannya dan mari kita terus berpartner untuk menjadi amanat agung dan kita menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau berkati mereka, Engkau jagai sertai lindungi mereka. Engkau perbuat berhasil setiap pekerjaan tangan mereka. Berkati keluarga, pernikahan, anak-anak. Apapun Tuhan Yesus, rencana-rencana masa depan mereka hamba taruhkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan hamba sungguh percaya Tuhan Yesus, apapun yang mereka rencanakan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau yang sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus, bagi setiap jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Mari kita buka telinga rohani kita, kita buka hati kita. Kita mau supaya hati kita, setiap kebenaran yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang subur di dalam hati kita. Mari kita mau sambut Pastor Jeffrey Christian Mokalu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, dan dimanapun saudara berada pagi hari ini, selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, bisakah kita memberikan sorak-sorai pagi ini untuk Tuhan kita yang telah menang atas kematian? Maksud saya, saudara tidak perlu menunggu vaksin, come on somebody. Saudara tidak perlu menunggu customer datang dulu, tidak perlu menunggu tender jadi dulu, karena sejarah telah mencatat bahwa dalam kontes peperangan antara maut dan hidup, Yesus Tuhan kita telah membuktikan bahwa Dia berkuasa mengalahkan kematian. Come on Victory Outreach, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan kita dan hari kebangkitan untuk kita semua. Saya sungguh bersemangat pagi hari ini karena Tuhan saya bangkit dan memberikan tanda serta harapan bahwa tidak ada satu situasi apapun yang mematikan yang sifatnya permanen. Lockdown tidak berlaku bagi Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia bangkit, dan lockdown tidak bisa menghalanginya. Untuk itu Victory Outreach Indonesia berikan pujian sorak-sorai saudara buat Tuhan kita yang menang atas maut. Sekali lagi, selamat hari Paskah. Hari di mana maut dikalahkan, hari di mana kebangkitan tiba, dan hari di mana Yesus Tuhan kita bangkit. Dan jika Yesus tidak tinggal dalam kubur, maka kita pun tidak harus tinggal dalam kedukaan. Jika Yesus bangkit, maka saudara pun bisa bangkit. Apapun kubur saudara, apapun kedukaan saudara, apapun kesakitan saudara, hari ini adalah hari di mana saya deklarasikan bahwa saudara akan lepaskan baju kubur saudara, saudara akan gulingkan batu kubur saudara, saudara akan tinggalkan drama saudara, saudara akan tinggalkan pesta mengasihani diri saudara, kemau sambadi, dan bangkit menjadi suami, menjadi istri, menjadi pemimpin, menjadi pengusaha,
berubah menjadi pelayan dan menjadi pribadi yang ada di dimensi dan level yang lebih baik. Karena jika Yesus tidak tinggal di bawah, maka saudara pun tidak harus tetap tinggal di bawah. Saya langsung berkhotbah pagi hari ini. Buka Alkitab saudara di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lukas 24 ayat 1 hingga ayat 10 akan menjadi teks kita di dalam melihat pesan kebangkitan di dalam momen perayaan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Lukas 24 ayat 1 hingga ayat yang 10 saya akan bacakan buat saudara. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan lain juga yang bersama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Kita berdoa, Tuhan kami siap menerima firman Tuhan, dan biarlah benih kebenaran ini mendarat di ladang yang tepat sehingga menghasilkan buah-buah kebangkitan di aspek kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Di dalam porsi firman yang kita baca, kita akan melihat sebuah insiden ajaib di mana surga menunjukkan eksistensi kuasanya terhadap bumi yang saat itu kehilangan harapan. Kita akan melihat surga menunjukkan kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang ada di bumi. Namun sedikit latar belakang mengenai situasi yang terjadi sebelum kita masuk ke dalam teks yang kita baca adalah murid-murid Yesus saat itu, yang telah setia begitu mengikutinya dengan harapan raja mereka mengembalikan tanah mereka yang dikuasai oleh kerajaan Roma. Murid-murid Yesus saat itu begitu setia melayaninya dengan harapan mereka bisa keluar dari tekanan kekuasaan Roma yang menekan keberadaan orang percaya mula-mula saat itu. Mereka setia mengiring Yesus dengan harapan Yesus menjadi raja berikutnya atas kaum Israel. Namun ternyata harapan mereka untuk hidup lebih baik telah hilang karena raja mereka telah disalibkan, mati dan dikuburkan. Sehingga akhirnya mereka mengunci dirinya di dalam sebuah ruangan dan ketakutan akan rezim Romawi yang menekan mereka saat itu. Yesus telah mati dan disalibkan di hari Jumat. Tidak ada lagi sekarang mata buta yang dicelikan, tidak ada lagi kelumpuhan yang disembuhkan, tidak ada lagi mukjizat demi mukjizat yang terjadi, tidak ada lagi kuasa yang bisa merubah kehidupan. Murid-muridnya ketakutan dan mengunci diri mereka di sebuah ruangan karena raja mereka telah mati, harapan mereka telah hilang. Dan ini adalah atmosfer yang kita temui saat kita masuk ke dalam
teks yang sedang kita baca barusan. Atmosfer putus asa, atmosfer ketakutan, atmosfer kebingungan dengan apa yang akan terjadi hari esok. Apakah ada orang di tempat ini yang hilang harapan karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam pernikahan saudara selanjutnya? Apakah ada orang di tempat ini yang hilang imannya karena situasi yang tadinya baik sekarang menjadi buruk, sehingga saudara mengunci diri saudara, mengisolasi diri saudara seperti murid-murid Yesus saat itu, dan tidak ingin berbicara dan bertemu pada siapa-siapa karena kehidupan telah begitu melukai saudara, sehingga komunikasi intim digantikan dengan komunikasi di media sosial, nonton bareng digantikan dengan nonton sendiri-sendiri, satu makan di meja makan, satu makan di luar rumah. Oke, saya tahu tidak terjadi di tempat ini. Kehilangan harapan akan hidup lebih baik telah membawa mereka terbiasa dengan rutinitas yang membosankan. Mereka mengunci dirinya, hilang asa, ketakutan ketika di waktu yang bersamaan surga sedang melepaskan kuasa kebangkitan. Mereka hidup dengan hari Jumat ketika Minggu telah tiba. Firman buat seseorang pagi hari ini, saudara mungkin sedang menghidupi hari Jumat, kematian, kedukaan, penderitaan, kayu salib. Namun saya datang di hari Minggu, hari ini, pagi ini untuk bernubuat pada saudara bahwa Jumat saudara, paku yang menancap hati saudara, mahkota duri di kepala saudara akan berganti hari Minggu pagi ini menjadi keintiman hubungan pernikahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seseorang sebaiknya katakan amin. Akan berganti menjadi omset terbesar sepanjang masa. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini? Jumat saudara, kayu salib, paku, mahkota duri saudara, Minggu pagi ini akan berganti menjadi pelayanan yang penuh terobosan. Seseorang sebaiknya katakan amin. Karena apa yang belum dilihat oleh mata dan belum didengar oleh telinga, itulah yang Tuhan sediakan buat saudara. Untuk itu, bagi saudara yang belum melihat indahnya pernikahan, bagi saudara yang belum melihat suami dan pasangan saudara berubah, untuk saudara yang belum mendengar anak saudara lepas dari keterikatan, untuk saudara yang belum melihat begitu banyak digit di dalam rekening saudara, come on sama, maka saya punya kabar baik buat saudara. Semuanya itulah yang Tuhan telah sediakan buat saudara. Minggu pagi kebangkitan telah disediakan bagi Jumat saudara. Minggu pagi, murid-muridnya merasa beban begitu berat. Tidak ingin ibadah, ingin istirahat karena Senin Sabtu bekerja dan berperang. Ingin bersantai karena Senin dan Sabtu hanya mendengar kabar buruk dari usaha yang dijalani. Ketika di waktu yang bersamaan, di hari Minggu pagi, malaikat Tuhan memiliki firman dan janji penuh kemenangan. Oleh karenanya, saudara tidak ingin mengunci kaki saudara di Minggu pagi untuk tidak datang mendengar firman-Nya. Saya tahu situasinya berat. Saya tahu keuangannya tipis. Saya tahu tekanannya tinggi. Saya tahu air mata saudara tinggal sedikit lagi. Saya tahu rebahan lebih enak daripada ibadah. Tapi Minggu pagi saya harus tahu saudara, tapi Minggu pagi malaikat Tuhan sedang menunggu saudara keluar dari kamar, bangkit dari tempat tidurnya untuk memberitakan kabar sukacita bahwa saudara bisa berharap kembali, saudara bisa dicintai kembali, saudara bisa bermimpi kembali, saudara bisa melayani kembali, saudara bisa berkeluarga kembali. Come on somebody. Saudara bisa berusaha, tertawa kembali, dan bisa beribadah kembali bersama keluarga saudara. Oleh
Oleh karenanya, lepaskan selimutnya, tolak ajakan teman untuk hangout di hari Minggu yang penuh kemenangan. Mulai beli kuota, mulai mandi, gosok gigi, buka YouTube dan Facebook Victory Outreach Bandung, dan ajak suami, keluarga, teman dan saudara untuk beribadah Minggu pagi. Karena firman-Nya mengatakan, sepanjang malam ada tangisan, namun menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saya tidak tahu dengan saudara, namun saya telah mendengar ada sorak-sorai dari surga. Bukan karena vaksin ditemukan, namun karena kuasa dari tata surga untuk membangkitkan hubungan saudara yang mati, usaha mati, pelayanan yang stuck telah dilepaskan ke bumi, termasuk ke jalan bumi. Come on somebody, telah dilepaskan ke alamat saudara. Bersiaplah, bersiaplah, karena kebangkitan di aspek hidup saudara akan segera tiba. Mereka ketakutan, namun pagi-pagi benar Alkitab mencatat ada 3 wanita yang luar biasa, bernama Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, yang menyiapkan rempah-rempah dan pergi ke kubur Yesus. 3 wanita. 1 Maria Magdala. Dia adalah seorang wanita dari Magdala yang terkenal dengan kawasan prostitusi. Seorang wanita yang 1 kali dipengaruhi iblis dalam hidupnya, namun dibebaskan Tuhan dan mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Dia pernah mengalami keterikatan namun dibebaskan oleh Yesus. Come on somebody. Ketika yang lain dibebaskan Yesus, namun pergi meninggalkan Yesus. Namun Maria Magdala mengurus kepentingan Yesus. Lalu wanita yang kedua adalah Yohana, yang dipercayai oleh para ahli teolog adalah seorang istri dari prajurit Roma yang memiliki anak yang sekarat, di mana Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Di sini pun dia ikut melayani Yesus. Ketika yang lain, yang anggota keluarganya dipulihkan, justru sibuk pergi dengan bisnisnya. Saya jadi bertanya-tanya ketika melihat 2 wanita ini. Di mana wanita pendarahan yang telah disembuhkan? Di mana wanita yang lumpuh tangannya yang telah disembuhkan? Di mana wanita-wanita yang hampir mati dan sekarat dan telah disembuhkan? Di mana mereka yang hampir gila karena lawan jenis, namun Tuhan telah pulihkan? Lalu wanita yang ketiga yang tercatat di Alkitab yang merempahi kubur Yesus pagi-pagi benar adalah Maria, ibu Yakobus, yang telah melihat anaknya diubahkan dan dibangkitkan menjadi murid Yesus, tetap juga mengikuti Yesus apapun yang terjadi pada hidupnya. Ketiga wanita ini yang saudara lihat tercatat di Alkitab, yang bangun pagi-pagi benar membawa rempah ke kubur Yesus, memiliki pengalaman berbeda dalam mengikuti Yesus. Namun mereka memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki rasa syukur dalam hidupnya. Saya merasa ingin berkhotbah lagi pagi hari ini. Ketika seseorang memiliki rasa syukur dalam hidupnya, karena 1 kali terikat lalu dibebaskan. Karena 1 kali orang yang dikasihinya sekarat lalu disembuhkan. Karena 1 kali keluarganya terpuruk lalu dipulihkan. Mereka tidak bisa seperti kebanyakan orang yang hanya mengikuti Yesus karena ada butuhnya. Tapi mereka yang bersyukur akan kembali kepada Yesus dan tetap melayaninya. Walaupun apapun keadaannya. Mereka yang bersyukur tidak harus dipaksa untuk beribadah kepadanya. Mereka yang bersyukur tidak harus menunggu worship leader untuk saudara bisa menyembahnya. Mereka yang bersyukur akan tetap datang melayaninya walaupun Yesus telah mati, walaupun tidak ada mukjizat, walaupun tidak ada terobosan, walaupun tidak ada lagi keuntungan bagi mereka, walaupun pandemi belum berakhir. Mereka
mereka yang bersyukur akan tetap bangun pagi-pagi, menyiapkan rempah-rempah. Mereka tahu bahwa Yesus mati dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Namun mereka yang bersyukur tidak tahan untuk tidak kembali kepada Yesus dan melayaninya. Walaupun sudah tidak ada lagi keuntungan yang bisa mereka dapatkan saat melayaninya. Sedih untuk mengatakannya, namun beberapa orang saat ini kebanyakan hanya akan membawa rempah-rempah ketika kebutuhan mereka dipenuhi, ketika pekerjaan lancar, omset baik, pernikahan baik. Beberapa orang saat ini hanya akan setia ibadah ketika doa dijawab. Beberapa orang saat ini hanya akan melayani ketika ekonomi baik-baik, konsep bisnis dicampur adukan dengan konsep melayani. Namun ketika situasi tidak lagi seperti yang diharapkan, ketika tidak ada pekerjaan, ketika upah menurun, ketika pernikahan belum berubah, ketika pasangan belum berubah, mereka sering kembali mengunci kamar mereka, mengunci penyembahan mereka, mengunci ibadah pelayanan mereka, dan melupakan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Namun hari kebangkitan Kristus pagi hari ini telah membawa pesan untuk kita semua. Dan pesan tersebut adalah jangan pernah saudara lupa dari mana saudara berasal dan bagaimana Tuhan menjangkau, menyelamatkan, dan memberkati saudara. Saudara adalah bekas pecandu yang dipulihkannya. Saudara adalah kriminal gila yang diangkat dan diberkatinya. Saudara adalah pendosa yang berjalan menuju neraka, namun Tuhan ubah rutenya. Come on somebody. Saudara adalah pribadi yang Tuhan beri kemurahan sehingga dibukanya jalan untuk saudara melunasi hutang saudara. Saya tahu saudara keren sekarang, tapi ingatkah sendal jepit yang saudara pakai saat linglung di jalanan? Saya tahu saudara wangi sekarang, tapi ingatkah betapa sulitnya saudara untuk mandi satu hari? Saya tahu saudara punya usaha sekarang, tapi ingatkah bahwa saudara tidak bisa tidur satu minggu karena debt collector? Saudara bukan siapa-siapa sampai Yesus datang mengubahkan kehidupan saudara. Untuk itu, kebangkitan Kristus pagi hari ini harus membangkitkan kembali rasa syukur saudara untuk apa yang tidak layak saudara terima. Saya memang seorang pastor, namun setiap kali saya turun mimbar, saya selalu mengingatkan diri saya bahwa saya hanyalah bekas pecandu heroin gila yang ditolak dan hidup berantakan sampai Yesus melalui pelayanan Victory Outreach menerima saya, mengasihi saya, menjamah hidup saya, menyelamatkan saya, dan membangkitkan saya. Oleh karenanya saya bersyukur untuk Tuhan yang menyelamatkan saya, dan saya bersyukur untuk Victory Outreach yang membesarkan saya. Orang lain boleh pergi setelah mengecap kebaikan Tuhan, namun saya dan seisi rumah saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya, dan tidak punya plan B ketika saya memberikan diri untuk melayani Dia yang telah memberkati dan menyelamatkan hidup saya. 100.000 atau 1 juta, protein nabati atau protein hewani, jalan kaki atau naik kendaraan, rencana saya tetap A, dan itu adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Apapun tantangannya, silahkan tantangan ada, silahkan hinaan datang,
gosip boleh menerpa, namun semuanya itu tidak lebih besar dari rasa syukur saya terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Apakah ada orang-orang di tempat ini yang bersyukur karena Tuhan telah menjamah saudara menerima, mengasihi tanpa syarat, memberi kesempatan kedua, dan membangkitkan hidup saudara. Jangan lupa dari mana saudara berasal dan bagaimana Tuhan mengasihi dan menyelamatkan hidup saudara. Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus tetap datang dengan pelayanannya untuk merempahi mayat Yesus. Rasa syukur yang jarang ditemukan di dalam kebanyakan orang. Lalu mereka dengan rempah-rempah di tangannya pergi ke kubur Yesus dengan tujuan untuk membuat mayat Yesus tidak semakin berbau busuk. Mereka tidak datang dengan harapan Yesus bangkit. Mereka telah hilang harapan dan hanya mencoba menutupi apa yang semakin rusak dengan rempah-rempah. Pernahkah saudara begitu putus asa karena hal semakin buruk dalam hidup saudara? Sehingga yang saudara lakukan hanyalah menutupi luka saudara dengan rempah-rempah. Menutupi bekas tangisan tadi malam dengan maskara. Menutupi lebam dengan make up tebal. Menutupi yang busuk dengan senyuman. Namun ketika saudara kembali ke rumah, saudara harus menghapus make up saudara, melepas pakaian bagus saudara, lalu ambil daster yang tidak dicuci selama 1 minggu, kemau sambali, dan kembali berurusan dengan sesuatu yang semakin buruk dalam hidup saudara. Kembali berurusan dengan bau busuk dari dalam rumah tangga, dari usaha dan keluarga saudara. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya tahu bagaimana rasanya tersenyum dengan luka yang dalam. Saya tahu bagaimana mengkhotbahkan pengampunan ketika hati begitu sakit. Saya tahu bagaimana rasanya diregangkan, berkorban hanya untuk menemukan rasa tidak dihargai. Saya tahu rasanya mencoba berdiri ketika tidak ada yang tahu bahwa saya ingin bunuh diri, kemau sambal. Saya tahu rasanya melayani ketika saya sendiri butuh dilayani. Saya tahu rasanya harus berpura-pura bahwa semuanya baik ketika saya telah berencana untuk melayani Tuhan yang terakhir kalinya. Bisa kita jujur pagi hari ini, saya tahu rasanya merempahi sesuatu yang berbau busuk. Bahkan sering saya temukan mereka dengan senyuman terbesar seringkali adalah mereka yang menyembunyikan masalah terbesarnya. Mereka mengasihani diri di tempat kemenangan besar mereka berada. Mereka menangis di tempat Tuhan bangkit. Mereka kehilangan iman di tempat kabar baik disampaikan. Mereka tinggal di masa lalu ketika Tuhan bergerak ke masa depan. Mereka kesulitan melihat apa yang baik karena terbiasa dengan apa yang buruk, sehingga mereka mencari sesuatu yang hidup di antara orang mati. Mereka terbiasa sakit, kecewa, dibohongi dan dikhianati, dan mereka sudah terbiasa dengan hari Jumat. Tapi saya bangun pagi hari ini dengan pesan malaikat dari surga untuk mengatakan, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa engkau hidup di hari Jumat ketika minggu tiba? Mengapa engkau lebih mempercayai kata-kata yang menjatuhkan daripada firman yang menghidupkan? Mengapa engkau tinggal lebih lama di dalam kubur yang berbau gosip, hawa nafsu, putus asa dan perbudakan, ketika Tuhan memanggil engkau keluar dan bangkit memerintah bersama dengannya? Mengapa engkau bergaul dengan sesuatu yang mati ketika Tuhan berencana membangkitkanmu? Mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Mengapa engkau mencari berkat dengan cara yang curang? Mengapa engkau melayani dengan motif popularitas? Mengapa engkau mencari Tuhan dengan mental masa lalu? Mengapa engkau melayani Tuhan dengan sikap
sikap kedagingan. Hari ini, minggu ini, Yesus telah bangkit. Batu yang terguling bukan untuk saudara masuk ke dalam kubur dan meratapi apa yang terjadi, namun untuk Tuhan membawa saudara keluar dari lingkungan pekuburan yang menyesakan dan menjadi saksi, menjadi penginjil, menjadi pastor, menjadi misionaris, menjadi berkat untuk mengatakan kepada dunia bahwa Tuhan berkuasa atas semua situasi yang sekarat dan mematikan. Dengan kata lain, Tuhan belum selesai dengan saudara. Ada pekerjaan Tuhan di dalam dimensi baru yang ingin Dia tunjukkan di dalam dan melalui saudara. Dan saya datang pagi ini untuk mengatakan bahwa minggu pagi memiliki pesan untuk Jumat sore, bahwa saudara tidak perlu tinggal lebih lama di dalam paku yang menyakiti saudara. Berhenti memaku diri saudara, berhenti menombaki lambung saudara, berhenti pahit, berhenti marah, berhenti geram, karena minggu pagi memiliki pesan untuk Jumat sore bahwa masa depan di dalam Tuhan sungguh ada seburuk apapun masa lalumu. Berhenti melihat ke belakang, karena kedua mata saudara di depan untuk melihat ke depan, bukan ke belakang. Karena minggu pagi memiliki pesan bagi Jumat sore bahwa kesakitan akan berakhir, tekanan akan berakhir, putus asa akan berakhir, ketakutan akan, come on somebody, air mata akan berakhir, kegelapan akan berakhir. Saya tidak tahu kepada siapa saya bicara, tapi beberapa dari saudara telah terlalu lama di kayu salib, terlalu lama tinggal di hari Jumat, terlalu lama menyakiti diri saudara sendiri, terlalu lama meratapi apa yang terjadi. Minggu pagi ini waktunya untuk Victory Outreach Indonesia bangkit, karena kuasa yang telah membangkitkan Dia di antara orang mati adalah kuasa yang sama yang Dia berikan kepada kita, agar kita pun tidak tinggal di hari Jumat dan hidup di hari Minggu dengan kuasa kebangkitannya. Saudara akan menang dalam pertempuran saudara. Pernikahan saudara akan menang. Usaha pelayanan keluarga saudara akan menang dan bangkit. Saya akan selesai pagi hari ini. Lalu Alkitab melanjutkan, mengatakan bahwa malaikat Tuhan akhirnya melanjutkan perkataannya dan mengatakan kepada mereka, ingatkah kamu perkataan Dia di Galilea, bahwa Dia akan mati, dikuburkan dan bangkit di hari yang ketiga? Dan di sini kita melihat bahwa apa yang difirmankan di Galilea terjadi di mana Yesus mati, dikuburkan dan bangkit di hari ketiga. Lalu Alkitab melanjutkan, akhirnya wanita yang ada saat itu teringat akan perkataan Tuhan. My God, tidak ada apapun, siapapun, situasi bagaimanapun yang bisa membatalkan firman-Nya. Situasi saudara mungkin seperti kuburan. Pernikahan saudara mungkin begitu berbau busuk. Keuangan saudara mungkin berantakan. Namun firman-Nya, janjinya yang telah disampaikan di Galilea tidak bisa dibatalkan oleh kuburan, oleh situasi, oleh pandemi, oleh status, oleh masa lalu, oleh siapa yang menyakiti, oleh siapa yang meninggalkan. Namun ketika Tuhan berjanji dan berfirman di Galilea, cepat atau lambat saudara akan melihat hutang lunas, saudara akan melihat promosi, saudara akan melihat panen besar, saudara akan melihat Victory Outreach Jakarta, saudara akan melihat Victory Outreach Papua, come on somebody, saudara akan melihat Victory Outreach Medan, saudara akan melihat pastor-pastor baru bangkit, saudara akan melihat rahim saudara terbuka, saudara akan melihat pernikahan saudara dipulihkan, saudara akan melihat cabang usaha saudara terjadi, saudara akan melihat
melihat klien berdatangan karena dia bukanlah manusia yang berbohong ketika dia berjanji di Galilea. Dia tidak akan lalai menepati janjinya. Jika dia katakan bahwa Yesus akan mati, dikuburkan dan bangkit dan terjadi di hari Minggu, maka apapun firman dan janji yang Tuhan telah sampaikan pada saudara tidak bisa dibatalkan oleh apa yang saudara alami dan apa yang saudara lihat saat ini. Jangan izinkan yang saudara lihat berubah apa yang saudara percaya. Lalu mereka teringat perkataannya, dan mereka yang datang ke pekuburan dengan duka cita akhirnya keluar dari pekuburan sebagai saksi yang penuh sukacita. Ketika saudara belajar memegang janji Tuhan dalam hidup saudara, terlepas apa yang saudara rasa dan saudara lihat, ketika saudara belajar percaya walaupun belum melihat, mereka tidak melihat wujud Yesus bangkit saat itu. Mereka tidak melihat langsung secara kasat mata jawaban doa mereka. Mereka hanya percaya kembali perkataannya di Galilea tentang janjinya bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dan ketika saudara belajar percaya walaupun belum melihat, maka iman yang adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat akan mulai mengerjakan kuasanya dan membuat air mata saudara berubah menjadi mata air buat saudara. Duka cita akan berubah menjadi sukacita dan tangisan saudara akan berubah menjadi tarian saudara, dan saudara akan memiliki kesaksian baru tentang bagaimana Tuhan mengeluarkan saudara dari pekuburan sehingga dunia tahu bahwa Yesus telah bangkit dan kuasa kebangkitannya merubahkan dan membangkitkan hidup saudara, sehingga oleh darah anak domba di kematiannya dan kesaksian kita tentang bagaimana kuasa kebangkitannya yang bekerja di hari kebangkitannya, iblis dikalahkan. Saya selesai pagi hari ini dan saya berdoa, apapun yang Tuhan sampaikan pada saudara di momen perayaan kebangkitan hari ini akan membawa hidup saudara di level yang lebih baik. Karena saya percaya Dia yang telah membangkitkan, Yesus Kristus, adalah Dia yang juga memberikan kuasa yang sama untuk membangkitkan kita semua. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terima manifestasi, impartasi kuasa kebangkitan-Mu, dan kami tidak akan tinggal lebih lama dalam pekuburan kami karena Engkau memanggil kami untuk keluar darinya dan bangkit bersama dengan Engkau menjadi berkat dan menjadi saksi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara, tetap kuat, tetap sehat, tetap berakar dalam firman Tuhan, dan ingat pesan di hari kebangkitan. Jika Tuhan tidak tinggal di hari Jumat, tidak tinggal dalam lubang kubur, tidak tinggal di level bawah, maka saudara pun tidak harus tetap lama-lama di level bawah saudara. Karena rencana Tuhan adalah membangkitkan hidup saudara dan semua aspek hidup saudara. Tuhan memberkati saudara, dan sekali lagi saya atas nama gereja beserta atas nama istri saya, keluarga saya pribadi mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Vio, selamat Paskah, I love you. Dadah. Kasih Pak Jeffrey, minggu saya udah nyampe. Semoga diberkati Tuhan, amin. Terima kasih Victory Outreach, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Paskah. 감사합니다 해야지. terima kasih. 윙크. 하트. 사랑해요. 하트. 두 손으로 해야지. 두 손으로. 두 손으로 사랑해요. 윙크. Terima kasih. Terima kasih Victory Outreach untuk hadiah Paskahnya. Selamat Paskah semuanya. Terima kasih Victory Outreach. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
you for the gift, Victory Outreach.